Ini rumah yang aku sewa sendiri. Sendiri. Tapi semangat, pasti dapat rezeki, siapa tahu. Oke. Seorang artis atau public figure erat kaitannya dengan penghasilan yang fantastis dan harta kekayaan yang melimpah. Tidak mengherankan rasanya jika sejumlah artis mampu membeli rumah mewah dalam waktu singkat. Namun tidak dengan deretan artis berikut ini. Mereka justru lebih memilih untuk menyewa rumah alias ngontrak. Dan tentu saja mereka memiliki alasan tersendiri mengenai hal tersebut. Lalu siapa saja artis yang dimaksud? Berikut adalah 6 artis Indonesia yang rumahnya masih ngontrak. Sophia Latjuba. Siapa yang menyangka bahwa artis cantik yang sudah puluhan tahun malang melintang di industri hiburan tanah air ini ternyata masih tinggal di rumah kontrakan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sophia Latjuba saat dirinya menjadi bintang tamu di podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Dalam podcast tersebut, Sophia juga mengaku bahwa dirinya tidak memiliki properti sama sekali. Ya ampun, duit hasil artis pada kemana semua sih mbak? Nah ternyata nih guys, artis keturunan Indonesia-Jerman ini memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya tidak mempunyai rumah hingga properti. Salah satu alasan Sophia kenapa masih ngontrak rumah adalah karena menurutnya harga rumah di Jakarta sangat tidak masuk akal atau terlalu overpriced. Ini emang benar sih, kalau Mbak Sophia aja nggak sanggup, gimana Mimin ya? Malahan mantan istri Indra Lesmana ini mengatakan harga rumah di Jakarta sudah sama dengan harga rumah di Beverly Hills, kawasan elit di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Selain itu, Sophia juga merasa bahwa dirinya adalah sosok yang suka berpindah-pindah tempat alias nomaden. Maka dari itu ia memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan saja. Meskipun harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menyewa rumah atau apartemen, Sophia mengaku lebih menyukai hal tersebut ketimbang harus membeli rumah. Arie Kriting. Komika asal Kendari, Sulawesi Tenggara yang satu ini juga masih memilih untuk tinggal di rumah kontrakan dengan alasan pertimbangan ekonomi. Penghasilan yang sama besarnya dengan pengeluaran membuat Arie Kriting memutuskan tinggal di kos-kosan. Suami dari Indah Permatasari ini juga mengaku bahwa dirinya masih belum menemukan alasan untuk membeli sebuah rumah atau apartemen. Terlebih lagi, Arie masih merasa nyaman menjadi anak kos dan tidak mau terjebak dalam gaya hidup mewah ala artis ibu kota. Seakan menunjukkan bahwa kebahagiaan tak selalu didapatkan dengan harta, pasangan suami istri ini memang identik dengan gaya hidup yang sederhana. Salah satunya dengan hunian yang mereka tinggali. Tapi kalian jangan salah kaprah dulu ya guys. Walaupun tinggal di kos-kosan, tapi hunian Arie Kriting dan Indah Permatasari terbilang cukup nyaman ditinggali dengan desain interior yang estetik. Tidak hanya nyaman dan estetik, Arie juga terbilang beruntung tinggal di kawasan tersebut. Pasalnya, Arie diketahui bertetanggaan dengan aktor tampan yang sedang naik daun, yaitu Arya Saloka. Seketika Mimin pengen ngekos juga deh di tempatnya Arie Kriting. Kapan lagi kan bisa satu tongkrongan sama Mas Al? Katy Butterfly. Wanita asal Thailand yang kini merintis karirnya di panggung hiburan tanah air ini juga memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan usai bercerai dari Andri Tanuwijaya. Setelah bercerai dari sang mantan, artis yang akrab disapa Dut ini memilih untuk meninggalkan semua kemewahannya dan memulai hidup baru dari nol. Lewat channel YouTube pribadinya, Katy Butterfly menyampaikan bahwa dirinya masih menabung untuk membeli sebuah rumah. Dalam video tersebut, Dut juga sempat memperlihatkan hunian yang ditinggalinya bersama putri sematawayangnya, Catherine. Terlihat bahwa rumah kontrakan yang saat ini ia tinggali merupakan rumah 2 lantai yang berada di sebuah kompleks perumahan yang asri dan juga nyaman. Melihat bagian dalam rumahnya, tidak terlalu banyak perabotan rumah tangga yang mengisi setiap sudut ruangan. Namanya juga masih ngontrak, ntar kalau udah punya rumah pribadi, baru deh perabotannya ditambah. Bener nggak guys? Jodie Superbejo. Sempat mengalami serangan jantung pada 2016 lalu, Jodie Superbejo kini memutuskan untuk hijrah dan mendekatkan diri kepada Sang Halik.
Kini Jody berusaha menjadi muslim yang taat dengan meninggalkan semua larangan yang telah diperintahkan agama, termasuk riba. Sampai-sampai Jody rela menjual rumah, mobil, dan segala barang berharganya yang didapat dari hasil riba. Beruntungnya ia mendapat dukungan penuh dari istri dan juga anak-anaknya. Setelah menjual seluruh harta bendanya, Jody pun memilih untuk tinggal di rumah kontrakan bersama keluarga kecilnya. Meskipun harus tinggal di rumah kontrakan, Jody mengaku lebih nyaman ketimbang hidup harus di rumah dengan hasil riba. Alih-alih merasa sedih, Jody justru bersyukur saat dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari riba. Jody pun tak mempermasalahkan keputusannya untuk mengontrak rumah meski ia berstatus sebagai artis. Baginya, ketentraman hati dan kebahagiaan menjadi fokus utama. Masya Allah, luar biasa sekali ya prinsip artis kita yang satu ini, patut dijadikan contoh. Uus. Pemilik nama lengkap Rizky Firdaus Wijaksana ini mulai dikenal setelah menjadi finalis di acara stand up komedi Indonesia atau Suci. Tak hanya menjadi komika, pria asal Bandung ini juga sudah mulai merambah dunia hiburan sebagai pemeran pendukung di berbagai judul film dan presenter di beberapa program televisi dan YouTube. Meskipun sudah terbilang sukses di industri hiburan tanah air, rupanya Uus juga termasuk sebagai salah satu artis yang masih memilih untuk tinggal di rumah kontrakan. Tapi yang namanya artis, tentunya kontrakan Uus bukan kaleng-kaleng dong ya. Dilihat dari desain rumahnya, hunian Uus memiliki konsep modern minimalis. Seperti yang terlihat pada foto, rumah Uus berlokasi di sebuah kompleks perumahan dengan beberapa unit rumah berdesain serupa. Kendati tidak terlalu mewah, rumah tersebut terlihat rapi dan juga nyaman. Sampai saat ini, Uus beserta keluarga kecilnya pun masih menghuni rumah tersebut. Miska Mancung. Miska Mancung merupakan artis cilik yang terkenal melalui sinetron Emak Ijab Pengen ke Mekah. Melalui sinetron tersebut ia menjadi tenar dikarenakan tingkahnya yang lucu. Tingkah lucunya membuat penonton suka, dan Mancung berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari pekerjaannya tersebut. Mancung bahkan sempat membeli mobil dan rumah mewah untuk keluarganya. Sayangnya, harta benda yang dibeli Mancung dengan hasil keringatnya, kini sudah tinggal kenangan bak hilang di telan bumi. Dilansir dari Brilio.net, Mancung dan ibunya diusir dari kediamannya itu. Mirisnya, tindakan itu dilakukan oleh ayahnya, Muhammad Delsi. Astagfirullah, kok jadi bapak kejam banget sih? Anaknya capek-capek cari duit, si bapak malah bertingkah. Astagfirullah, bikin Mimin emosi aja deh. Akibat kelakuan bapaknya, Mancung dan ibunya pun kini harus tinggal di sebuah rumah kontrakan dengan luas 3 petak seharga Rp700.000 per bulan. Yang sabar ya Cung, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menggantikan harta tersebut dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Ternyata ada banyak ya alasan kenapa mereka memilih untuk tinggal di rumah kontrakan. Thank you update lovers.